Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Video kali ini kami akan mendemonstrasikan tentang modul 2.3 praktek coaching dengan menggunakan alur tirta bersama saya Mariani SPDI yang bertugas di SDN 5 Mutui dan rekan saya Ayu Ramadan dari SDN 3 Langgikima dan rekan saya Ririn dari SMP Negeri 1 Langgikima. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Ramadan sebagai supervisor dan saya Mariani SPDI sebagai coaching Dan saya Ririn sebagai coach. Kami akan melakukan proses praktek coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mariani dan Ibu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berbicara dengan Ibu Mariani selaku coachingnya ya. Baik, Bu. Gimana kabarnya Ibu Mariani? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sekarang saya senang sekali bertemu dengan Ibu Mariani hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu ya. Saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu. Kemudian bagaimana saya dapat membantu Ibu dalam proses coaching ini? Baik, Bu. Saya harapkan dari proses coaching kali ini Ibu sebagai observer bisa membantu saya dalam mengamati proses coaching kali ini dan memberikan arahan atau masukan-masukan yang bisa saya bisa saya gunakan dalam meningkatkan kemampuan coaching saya berikutnya. Saya akan mendukung hal itu Ibu ya. Bagaimana atau keinginan apa yang Ibu ingin fokuskan pada observasi kali ini? Pada proses coaching kali ini saya akan menggunakan alur tirta, di mana di situ di alur sebagaimana kita tahu di alur tirta itu yang pertama ada tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, lalu mencari rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sudah saya catat ya Bu. Kemudian bagaimana menurut Anda sejauh mana tingkat kemampuan dalam hal ini yang Ibu sebutkan tadi? Tingkat kemampuan saya dalam coaching kali ini, saya menggunakan alur kita sesuai dengan alurnya, sesuai dengan rentetannya. Baik, tentunya Ibu sudah paham akan hal itu ya. Iya. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Yang saya harapkan saya sebagai coaching bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, sekarang Bu, dalam melakukan proses coaching kita harus mengetahui kompetensi inti dari coaching tersebut. Baik, Yang Bu. pertama itu kesadaran penuh atau present ya. Kemudian Iya. yang kedua ada mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu. Saya ingin Ibu bisa menerapkan kompetensi tersebut ya Bu. Iya. Sekarang silakan melakukan proses coaching. Saya amati dari sini. Untuk Ibu Mariani semangat untuk melakukan proses coaching kali ini. Baik, Bu, terima kasih.
Jadi makanya saya bertanya bagaimana perasaan ibu hari ini. Kalau boleh tahu Bu, kalau ingin ibu berbagi ke saya, ceritakan masalah ibu yang ibu hadapi hari ini. Ya Bu, saya punya permasalahan di dalam kelas. Ada salah satu siswa Bu itu dia sering tidur di dalam kelas. Bukan hanya mata pelajaran saya, tapi mata pelajaran guru lain juga Bu. Dia sering tidur, sering ngantuk. Kalau dijelaskan materi nggak ngerti. Padahal guru-guru itu menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Begitu ya, yang bisa saya maksud berarti tujuan coaching kita kali ini ibu ingin mencari solusi atau dari permasalahan di mana siswanya ibu ini dalam pembelajaran itu sering mengantuk ya Bu. Iya. Apakah ibu sudah menelusuri permasalahan siswa tersebut? Beberapa hari ini saya telusuri Bu, saya panggil pertama siswanya Bu. Terus saya tanya, berdialog, melakukan pendekatan khusus. Katanya pertama nih ya, Iya. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, hanya ngantuk saja. Itu ya. Iya. Berarti ibu sudah pernah memanggil siswanya. Menurut ibu dari skala 1 sampai 10 ibu untuk saat ini ya Bu, ibu rasa berada di skala berapa? Dari angka 1 sampai 10. Iya, dari skala 1 sampai 10 yang sekarang Bu ya. Iya. Saya rasa saya masih skala 5 Bu. Iya, berarti kita berada di skala 5. Kalau yang ibu inginkan berada di skala berapa? Itu harapan saya Bu, saya ingin sampai di skala 8 Bu. Ya, baik, semoga bisa dicapai ya Bu. Dalam mencapai skala 8 itu tentunya ibu punya strategi atau langkah-langkah yang akan ibu ambil. Strategi langkah-langkah apa yang ibu akan tempuh dalam menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, strategi saya karena anak ini sering ngantuk dalam kelas. Ya. Saya sudah lakukan pendekatan secara pribadi, sudah tanya-tanya juga, dan pada akhirnya anak itu berbicara bahwa dia ngantuk itu karena sering main game. Jadi yang saya lakukan yang pertama Bu, saya ingin lakukan pendekatan dulu, berdialog sama siswanya. Yang kedua, saya melibatkan orang tuanya. Ya. Karena orang tua itu lebih banyak waktunya di rumah ya, Iya, daripada gurunya di sekolah. Terus yang ketiga Bu, saya ingin melibatkan guru bimbingan konselingnya Bu. Iya, betul. Bagus sekali strategi yang ibu akan ambil. Dari ketiga strategi itu, dari pertama ibu sudah memanggil siswanya, terus melibatkan juga orang tua, karena dimana orang tua itu lebih banyak waktunya ya Bu dengan anaknya daripada kita sebagai seorang guru. Dan langkah yang terakhir ibu ingin melibatkan guru BK-nya juga. Iya Bu, iya. Dalam menyusun rencana ini, siapa-siapa yang membantu ibu dalam menyusun strategi yang ibu akan tempuh ini? Yang membantu saya itu Bu, yang pertama Bu, itu saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu. Saya akan panggil bersama kepala sekolah untuk menyelesaikan dari permasalahan ini dulu Bu. Ya, berarti ibu berkoordinasi dulu ya dengan Iya, kepala sekolah. iya, betul. Dan juga pasti dapat masukan-masukan dari kepala sekolah. Iya Bu. Terus kapan ibu akan lakukan strategi yang ibu sudah rencanakan ini? Rencananya Bu, saya dalam waktu dekat ini ya Bu ya, 2 sampai 3 hari ini saya mulai untuk merencanakan untuk langsung Bu untuk menyelesaikan masalahnya Bu. Memang betul ya Bu, karena permasalahan ini bersangkutan dengan siswa kita, jadi kita tidak bisa ogah-ogahan dan hanya melihat-lihat saja. Jadi kita harus cepat mengambil tindakan ya Bu, semoga supaya siswanya itu bisa kembali aktif dan efisien lagi dalam menerima materi di dalam suatu pembelajaran di dalam kelas. Iya Bu. Terus ibu, apakah ibu akan bertanggung jawab atas komitmen yang ibu akan ambil? Iya Bu, saya akan bertanggung jawab dengan mengawal terus kasus ini sampai anak ini mau kembali aktif dalam proses pembelajaran, mau kembali mengikuti pembelajaran seperti teman-teman yang lainnya
sekali dengan komitmen yang Ibu sudah ambil. Semoga rencana-rencana yang Ibu sudah susun bisa berjalan dengan yang baik ya Bu. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya, mengeluarkan unek-uneknya kepada saya? Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya Bu, perasaan itu saya sangat plong Bu. Saya cerita sama Ibu sangat plong perasaan saya Bu kali ini. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Dengannya Ibu bercerita dengan saya, kita bisa bertukar pikiran, mencari solusi yang tepat di dalam permasalahan yang kita hadapi bersama ya Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar dan sukses, dan kita nanti pada ada waktu senggang kita ketemu lagi, kita berbincang-bincang lagi ya Bu, dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Mariani selaku coaching ya. Kita bicara kembali tentang apa ya proses yang tadi sudah Ibu lakukan, proses coaching. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi. Yang ingin saya tanyakan sama Ibu, bagaimana Ibu menilai performance dari penampilan Ibu tadi? Alhamdulillah Bu, pada proses coaching kali ini berjalan dengan lancar dan sukses, dan juga coaching kami bersama-sama mencari solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, apa yang membuat Ibu merasa demikian bahwa semuanya berjalan dengan lancar? Karena saya merasa di dalam proses coaching kali ini saya menggunakan alur cerita dengan baik, dan juga semua pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke coaching itu saya anggap merupakan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Boleh saya sedikit berbagi hasil pengamatan saya Bu? Saya melihat bahwa Ibu sudah menggunakan 3 kompetensi ya. Yang pertama Ibu sudah kesadaran penuh, kemudian Ibu mendengarkan aktif, kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Namun ada juga beberapa hal yang mungkin Ibu perlu tingkatkan kembali. Dalam hal coaching ini kita harus selain tirta, kita harus punya kompetensi rasa, yang mana rasa itu R-nya itu receive atau menerima. Tadi Ibu sudah melakukan menerima apapun atau masalahnya Ibu Ririn ya. Kemudian A-nya itu acknowledge, memberi tanda. Oh iya, Ibu tadi sudah melakukan umpan balik ya. Kemudian yang summarize itu, ini perlu Ibu tingkatkan, memberi kesimpulan. Jadi di akhir Ibu kesimpulkan kembali, oh apa strateginya Bu Ririn, kemudian supaya ini loh, ini permasalahannya, ini strateginya. Kemudian yang terakhir itu A-nya itu ask, menanyakan. Tadi Ibu sudah menanyakan bagaimana perasaan Ibu Ririn, Ibu sudah melakukan itu. Kemudian dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa tadi? Baik Bu, walaupun saya rasa proses coaching kali ini sudah alhamdulillah berjalan lancar, namun sebagai manusia kita tidak boleh berpuas diri. Saya akan terus berlatih, terus belajar dalam coaching, dalam menerapkan alur tirta, sehingga coaching berikutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Itu langkah yang sangat baik ya Bu. Saya akan terakhir apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Yang bisa saya peroleh, hari ini itu banyak pembelajaran yang saya peroleh. Dari tadinya saya tidak mengetahui
bisa mengambil kesimpulan bahwa proses coaching itu harus kita terus berlatih dan terus berlatih supaya berikutnya bisa lebih baik lagi. Kesimpulannya kita harus terus belajar ya Bu ya. Iya.